Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, pernahkah kalian mendengar bahwa ada waktu di malam hari, saat seluruh makhluk terlelap, langit terbuka lebar, dan pintu-pintu langit tak terkunci? Di waktu itu, permohonan didengar, tanjisen dayam-dayam dijaba, dan harapan yang nyaris pupus, diberikan jawaban oleh Allah. Itulah waktu tahajud, waktu paling dahsyat yang sering orang abaikan, padahal di dalamnya tersembunyi hadiah luar biasa. Namun, tahukah kalian? Tidak semua orang bisa merasakan kedahsyatan hadiah itu. Ada cara-cara khusus, adab, dan rahasia yang harus kita pahami agar tahajud kita tidak sia-sia. Mungkin kalian bertanya, apa saja sih cara tahajud yang benar supaya hadiah-hadiah dahsyat itu datang menghampiri? Tenang, semua akan kita bahas satu persatu dalam video ini. Tapi sebelum itu, ingat baik-baik, munculnya video ini di beranda kalian bukanlah sebuah kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang hamba. Ini adalah petunjuk dari Allah, tanda bahwa hati kalian dipilih untuk memahami sesuatu yang lebih besar, lebih dalam, dan lebih bermanfaat untuk hidup kalian. Maka, bukalah hati dan pikiran kalian. Jangan biarkan ilmu yang Allah ingin sampaikan kepada kalian terlewat begitu saja. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung, mendukung, dan mendoakan channel ini. Insya Allah, kebaikan kalian telah menyinari jalan ini, menjadi penerang bagi mereka yang masih mencari petunjuk. Bagi yang membutuhkan cahaya hidayah, tinggalkan komentar sholawat untuk Rasulullah dan syukur untuk Allah. Serta aminkan segala doa yang ada di dalam video ini. Pertama, niat tulus hanya karena Allah. Sahabat semua, sebelum kita melangkah lebih jauh dalam meraih hadiah dahsyat dari tahajud, mari kita luruskan fondasi utama yang menjadi penentu diterimanya setiap amal, termasuk tahajud, yaitu niat. Ijna yang tulus, niat yang benar, niat yang lahir bukan dari keinginan dunia, bukan karena ingin dipandang manusia, apalagi sekadar ikat-ikatan tren spiritual. Niat adalah sesuatu yang tersembunyi. Ia hanya diketahui oleh diri kita sendiri dan Allah. Namun, dampaknya nyata, bisa membedakan mana ibadah yang bernilai di sisi Allah, dan mana yang hanya jadi rutinitas kosong tanpa makna. Tahajud bukan sekadar bangun malam, lalu menggerakkan tubuh, membaca bacaan sholat, selesai, lalu tidur lagi. Bukan seperti itu. Tahajud adalah momen penghambaan paling pribadi antara seorang hamba dengan Tuhannya. Momen ketika seluruh dunia terlelap, saat sepi menyelimuti bumi, dan hanya ada bisikan doa yang mengalir dari hati yang sadar bahwa dirinya penuh kelemahan, tapi semua itu tidak akan bermakna jika diawali dengan niat yang salah. Bayangkan, ada orang yang bangun malam, ia sholat, tapi dalam hatinya terbersit rasa ingin dipuji. Atau ada yang rajin tahajud karena berharap dipermudah rezeki, ingin cepat kaya, ingin dipermudah urusan dunia, tanpa disertai kerinduan untuk dekat kepada Allah. Maka tahajud seperti itu bisa saja menjadi kosong, sekadar gerakan tubuh tanpa nilai di sisi Allah. Niat yang benar adalah niat yang murni, hanya untuk mencari ridho Allah. Kita bangun malam, bukan karena ingin dunia memuji kita, bukan pula karena mengincar dunia semata, tetapi karena sadar bahwa kita adalah hamba yang lemah, penuh dosa, dan sangat membutuhkan kasih sayang Allah. Niat yang seperti inilah yang akan mengantarkan seseorang pada hadiah-hadiah dahsyat yang tersembunyi di balik tahajud. Ada satu hal yang sering dilupakan orang ketika bicara tentang niat, yaitu bahwa niat itu bukan hanya dilafalkan, tapi ditanamkan dalam hati, disadari sepenuhnya sebelum beranjak tidur. Itulah sebabnya orang-orang saleh dulu, sebelum mereka tidur, mereka selalu menguatkan niat dalam hati. Aku akan bangun malam nanti untuk tahajud hanya karena Allah. Bahkan ada di antara mereka yang berdoa sebelum tidur, meminta kepada Allah agar dimudahkan bangun malam, agar hatinya tetap ikhlas, agar tahajudnya tidak tercampur urusan dunia. Mungkin kita pernah mengalami niat tahajud muncul setelah kita mendengar cerita tentang orang yang sukses karena tahajud, orang yang rezekinya lancar karena tahajud, atau kisah-kisah keajaiban lainnya. Itu tidak sepenuhnya salah. Namun, setelah niat awal itu muncul, kita harus meluruskan kembali. Aku tahajud bukan karena ingin kaya, bukan karena ingin dihormati, tapi karena ingin lebih dekat kepada Allah, dan segala urusan dunia, biarlah Allah yang atur. Ketika niat kita sudah benar, saat itulah tahajud menjadi ladang datangnya keajaiban. Bukan hanya hadiah dunia, tapi ketenangan hati, kekuatan jiwa, kemudahan dalam setiap langkah, bahkan nyeresan-nyeresan besar yang terasa mustahil bisa dipermudah oleh Allah. Semuanya bermula dari niat yang lurus. Orang yang niatnya tulus, karena Allah akan tetap konsisten tahajud,
bahkan ketika keinginannya belum tercapai, bahkan ketika masalah hidupnya belum selesai, karena ia sadar bahwa tujuan utamanya bukan dunia, tapi mendekat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang niatnya karena dunia, ketika keinginannya tak kunjung dikabulkan, ia akan malas, kecewa, bahkan meninggalkan tahajud. Disinilah pentingnya kita jujur pada diri sendiri. Sebelum memulai tahajud, tanyakan ke dalam hati, untuk siapa aku bangun malam ini? Untuk aku berdiri di sepertiga malam, saat orang lain terlelap. Jika jawabannya hanya untuk Allah, maka lanjutkan. Jika masih ada niat-niat lain yang tersembunyi, luruskan terlebih dahulu. Karena dengan niat yang benar, semua pintu langit akan terbuka, dan hadiah-hadiah dahsyat akan datang. Meskipun kita tidak memintanya secara spesifik, ingat, niat adalah sesuatu yang kecil, tersembunyi, tapi kekuatannya besar. Bahkan, niat bisa mengubah amal biasa menjadi luar biasa. Dan tahajud adalah amal yang luar biasa jika dilandasi niat yang benar. Maka, sebelum kalian mengejar keajaiban tahajud, sebelum mengincar hadiah-hadiah yang tersembunyi di balik tahajud, kuatkan niat kalian. Luruskan hati kalian, karena semua berawal dari sana. Kedua, tidur sebentar sebelum tahajud. Sahabat semua, salah satu syarat utama yang sering diabaikan orang dalam tahajud adalah tidur terlebih dahulu sebelum melaksanakannya. Mungkin terlihat sepele, tapi ternyata hal ini memiliki makna besar dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Tidur sebelum tahajud bukan sekadar istirahat fisik, tapi bagian dari adab dan ketentuan yang diajarkan agar ibadah malam kita bernilai lebih di sisi Allah. Kenapa harus tidur dulu? Karena tahajud bukan sekadar sholat malam biasa, tetapi sholat yang dilakukan setelah tubuh merasakan lelapnya tidur. Disinilah letak ujian dan keistimewaannya. Bayangkan, saat tubuh sudah nyaman di atas kasur, selimut membungkus badan, udara malam yang dingin mengundang kantuk. Namun kita memilih untuk melawan semua itu, bangun, berwudu, lalu berdiri menghadap Allah. Itu adalah bukti kesungguhan seorang hamba. Tidur sebelum tahajud menjadi isyarat bahwa kita benar-benar mengorbankan kenyamanan demi mendekat kepada Allah. Inilah yang membedakan tahajud dengan qiyamul lail yang dilakukan tanpa tidur. Meski keduanya baik, tahajud memiliki derajat yang lebih istimewa. Karena dilakukan setelah kita istirahat sejenak, lalu bangkit mengalahkan rasa malas, mengusir kantuk, dan berdiri di hadapan Sang Pencipta. Selain itu, tidur sebelum tahajud juga memberikan manfaat fisik. Tubuh yang lelah setelah seharian beraktivitas membutuhkan istirahat, dan tidur menjadi waktu pemulihan. Saat kita bangun untuk tahajud, tubuh lebih segar, pikiran lebih jernih, dan hati lebih siap untuk berkomunikasi dengan Allah. Bukankah tahajud adalah saat terbaik untuk mencurahkan segala keluh kesah, memohon ampun, dan mengadukan segala urusan hidup? Tentu lebih baik jika dilakukan dalam kondisi tubuh yang siap. Namun, tidur yang dimaksud di sini bukan berarti harus tidur berjam-jam hingga larut malam baru bangun. Tidur sebentar pun cukup, selama itu sudah termasuk tidur yang memutuskan aktivitas harian. Bahkan sebagian orang saleh di masa lalu cukup tidur sejenak setelah sholat Isya. Lalu mereka bangun di sepertiga malam terakhir untuk tahajud. Itu sudah memenuhi syarat. Ada pula hikmah lain dari tidur sebelum tahajud, yaitu melatih kedisiplinan dan perencanaan dalam hidup. Orang yang niat tahajud pasti akan mengatur waktu tidurnya. Mereka tidak akan begadang tanpa tujuan, tidak akan menghabiskan waktu untuk hal-hal yang sia-sia di malam hari. Semua diatur agar tubuh punya waktu istirahat, sehingga bisa bangun tahajud tepat waktu. Inilah kebiasaan yang membuat hidup lebih teratur, lebih disiplin, dan lebih berkah. Selain itu, tidur sebelum tahajud juga mengajarkan kita untuk tidak sombong dalam ibadah. Kadang ada orang yang merasa hebat karena bisa begadang terus tanpa tidur, lalu sholat malam tanpa istirahat. Padahal, adab yang diajarkan adalah tidur dulu, baru tahajud. Itu menunjukkan bahwa kita tetap manusia biasa yang butuh istirahat, yang punya keterbatasan. Lalu setelah menyadari kelemahan itu, kita bangun untuk mendekat kepada Allah. Disitulah letak kerendahan hati seorang hamba. Tidur sebelum tahajud juga menjadi penyaring antara mereka yang sanggup-sanggup ingin dekat dengan Allah, dan mereka yang hanya sekadar mencoba-coba. Tidak semua orang sanggup bangun malam setelah tidur, apalagi di sepertiga malam terakhir. Dibutuhkan niat kuat, doa sebelum tidur, dan persiapan yang matang. Maka mereka yang berhasil bangun untuk tahajud adalah orang-orang yang terpilih yang diberi pertolongan oleh Allah. Karena itu, jangan remehkan tidur sebelum tahajud. Ini adalah bagian dari adab, bagian dari persiapan spiritual, sekaligus latihan melawan hawa nafsu. Ketika kita sanggup mengorbankan kenyamanan tidur demi tahajud, saat
Itulah hadiah-hadiah dahsyat dari Allah, mulai mengalir dalam hidup kita, perlahan tapi pasti. Semua bermula dari kesiapan hati, niat yang lurus, dan tidur sejenak, yang menjadi penanda kita siap berjuang di sepertiga malam. Ketiga, bangun di sepertiga malam terakhir. Ada waktu yang sangat istimewa, tersembunyi di antara gelapnya malam, yang hanya diketahui oleh mereka yang hatinya dipilih Allah. Waktu itu adalah sepertiga malam terakhir, saat kebanyakan manusia masih terlelap, saat sunyi menyelimuti bumi, disitulah langit dibuka, rahmat diturunkan, dan doa-doa diangkat menuju arsy. Sepertiga malam terakhir bukan sekadar momen biasa, melainkan saat di mana Allah paling dekat dengan hambanya. Bangun di waktu ini bukan hal mudah. Butuh niat kuat, butuh tekad, butuh kesiapan mental. Karena di waktu itu, tubuh lebih memilih tetap terlena dalam hangatnya selimut. Tapi siapa yang mampu melawan kantuknya, lalu bangkit untuk tahajud, mereka adalah orang-orang yang sedang menuju hadiah besar dari Allah. Sepertiga malam terakhir dimulai kira-kira dari pukul 1 hingga menjelang subuh. Saat itulah, tahajud menjadi lebih bermakna, lebih kuat getarannya, lebih besar kemuliaannya. Doa yang dilantunkan di waktu itu bagaikan anak panah yang tepat sasaran, menembus langit, dan disambut oleh kasih sayang Allah. Tak heran, banyak kisah orang yang hidupnya berubah total karena rutin tahajud di sepertiga malam terakhir. Masalah besar diberi jalan keluar, pintu rezeki yang sempit dibukakan, hati yang gelisah diberi ketenangan. Semua bermula dari keberanian untuk bangun di waktu mustajab ini. Bangun di sepertiga malam terakhir juga mengajarkan kesungguhan. Karena siapapun bisa tahajud, tapi tidak semua sanggup menjaga waktu mustajab itu. Yang bangun di waktu itu, hatinya pasti dipanggil oleh Allah. Tubuh mereka mungkin lelah, tapi jiwa mereka terpanggil. Maka, setiap langkah bangkit dari kasur, setiap basuhan air wudhu, hingga setiap sujud yang dilakukan, semua menjadi saksi bahwa mereka sanggup-sanggup ingin dekat kepada Allah. Keempat, lakukan dengan khusyuk dan tidak terburu-buru. Tahajud bukan sekadar serangkaian gerakan fisik, bukan pula ritual yang dilakukan terburu-buru hanya untuk menggugurkan kewajiban. Tahajud adalah pertemuan hati, jiwa, dan raga dalam sunyi malam di hadapan Sang Pencipta. Karena itu, lakukanlah tahajud dengan khusyuk, dengan hati yang hadir, dengan kesadaran penuh bahwa kita sedang berdiri di hadapan Allah. Khusyuk bukan hanya soal membaca bacaan sholat dengan pelan, tapi lebih dalam dari itu. Khusyuk adalah ketika hati kita sepenuhnya tertuju kepada Allah, pikiran kita tidak melayang ke urusan dunia, dan setiap gerakan sholat kita disertai kesadaran bahwa kita ini lemah, penuh dosa, dan sangat bergantung kepada kasih sayang Allah. Banyak orang melaksanakan tahajud, tapi sayangnya tergesa-gesa. Bacaan dipercepat, sujud pun sebentar, bahkan doa pun hanya sekilas. Padahal, momen tahajud adalah waktu terbaik untuk memperlambat langkah, menenangkan hati, dan menikmati setiap detik kebersamaan dengan Allah. Ketika tahajud dilakukan dengan penuh kekhusyukan, kita akan merasakan ketenangan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ada rasa damai, ada getaran hati, bahkan air mata bisa mengalir tanpa kita sadari. Itulah pertanda bahwa hati kita disentuh oleh kasih sayang Allah. Tahajud yang dilakukan dengan khusyuk adalah kunci untuk membuka pintu-pintu keajaiban. Karena Allah lebih menyukai ibadah yang dilakukan dengan hati yang hadir, meskipun hanya sebentar, dibanding ibadah yang panjang namun tanpa rasa, tanpa jiwa. Kelima, sertai dengan doa dan memohon ampunan. Setelah kita berdiri dalam sholat tahajud, jangan lupa untuk melanjutkan momen itu dengan berdoa dan memohon ampunan. Karena saat sepertiga malam terakhir, Allah turun ke langit dunia, membuka libar-libar pintu rahmatnya, dan mengundang hamba-hambinya untuk meminta apa saja. Doa di waktu tahajud bukan doa biasa. Itu adalah doa yang diucapkan dengan hati yang paling jujur, di saat dunia masih terlelap. Saat hanya ada kita dan Allah, suasana sunyi malam menjadi saksi betapa kita benar-benar membutuhkan pertolongannya. Jangan ragu untuk meminta apapun. Rezeki, kesehatan, ketenangan hati, perlindungan dari mara bahaya. Bahkan doa-doa yang mungkin menurut logika kita mustahil, semua boleh dipanjatkan. Karena tidak ada yang mustahil bagi Allah. Asal kita memohon dengan sanggup-sanggup. Selain berdoa, perbanyaklah memohon ampunan. Karena tidak ada satupun manusia yang luput dari dosa. Tahajud adalah saat terbaik untuk mengakui kelemahan kita, mengakui kesalahan kita, lalu memohon agar Allah mengampuni, membersihkan hati kita, dan membukakan jalan kehidupan yang lebih baik. Mereka yang rutin tahajud
dan selalu menyertai ibadahnya dengan doa serta istighfar. Perlahan akan merasakan perubahan besar dalam hidup. Hatinya lebih tenang, pikirannya lebih jernih, hidupnya lebih terarah. Dan Kyogeben mulai berdatangan tanpa disangka-sangka. Sahabat semua, dari semua yang telah kita bahas, satu hal yang pasti, tahajud bukan sekadar ibadah malam, tapi jalan menuju hadiah-hadiah dahsyat dari Allah, asal dilakukan dengan cara yang benar. Mulai dari niat tulus, tidur sejenak sebelum tahajud, bangun di sepertiga malam terakhir, mengerjakannya dengan khusyuk, hingga melengkapinya dengan doa dan memohon ampunan. Semua adalah kunci untuk membuka pintu-pintu rahmat yang luar biasa. Terima kasih. Untuk kalian yang sudah setia mendukung channel ini, doa terbaik untuk kalian semua. Semoga setiap langkah kita semakin mendekat menuju ridho Allah. Jangan lupa, tinggalkan komentar sholawat untuk Rasulullah, syukur untuk Allah, dan aminkan doa-doa di video ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya di channel Menuju Ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.